Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Amrina Fajar SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2. Dan saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman sekalian, mahasiswa potensi reguler pagi semester 5. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Abdul Aziz, Halim Aprianto, Citra Esti Nasari, Dia Prilianti, Reka Tusaada, Edelberta Bilingaku, Muhammad Cakwar Sodik, Virginia Sodi Miranda, dan Muhammad Alvin Jauhar. Baik, sebelum kami memaparkan materi, kami memiliki sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa rahasia membangun kepercayaan adalah tiada hari tanpa bertambah ilmu, tiada hari tanpa bertambah wawasan, dan tiada hari tanpa mendapatkan koreksi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami akan sharing dan memaparkan materi mengenai manajemen audit. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita mengenai manajemen audit dalam mata kuliah Auditing 2 ini. Yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang pengertian. Pengertian manajemen audit. Manajemen audit atau audit operasional adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dan keekonomisan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat atas hasil evaluasi beserta rekomendasi untuk perbaikan. Pengertian ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis terjadi jika suatu sumber daya bisa diperoleh dengan biaya input yang lebih kecil atau murah dengan mutu sumber daya yang sama. Efisien terjadi jika dengan biaya input yang sama bisa dicapai hasil output yang lebih besar atau dengan biaya yang lebih kecil bisa diperoleh hasil yang sama. Dan efektif terjadi jika suatu goal, objektif, dan program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Fungsi-fungsi yang perlu diperiksa oleh manajemen auditor ialah fungsi keuangan, fungsi marketing, fungsi sales, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Tujuan manajemen audit antara lain untuk menilai apakah operasi atau kegiatan perusahaan berjalan secara efisien dan efektif dan ada pada jalur yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Menemukan sebab-sebab terjadinya inefisiensi, inekonomis, dan inefektif. Memberikan saran perbaikan yang logis dan applicable kepada manajemen. Manajemen audit memiliki prosedur. Yang pertama, prosedur analitis atau analytical review procedure, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi, menghitung dan menganalisis varian yang terjadi, menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas tahun berjalan dan tahun lalu, kemudian dibandingkan dengan rasio industri. Menghitung dan menyelidiki alasan kenaikan dan penurunan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Yang kedua, evaluasi atas manajemen kontrol sistem perusahaan. Evaluasi dilakukan dengan internal control kuesioner atau flowchart atau naratif atas penerapan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, compliance test, uji kepatuhan atau ketaatan. Menguji ketaatan atau kepatuhan kriteria kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah, dan standar profesi di setiap bagian. Perbandingan antara manajemen audit dan finansial. Finansial audit tujuannya yaitu menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan manajemen audit yaitu menilai dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Finansial audit, ruang lingkupnya yaitu data atau catatan keuangan. Sedangkan manajemen audit yaitu operasi dan fungsi. Finansial audit berorientasi pada urusan keuangan masa lalu, sedangkan manajemen audit yaitu urusan operasional yang masa lalu, sekarang, dan YAD. Finansial audit standar penilaian yaitu PABU atau SAK, sedangkan manajemen audit yaitu prinsip-prinsip operasi manajemen. Finansial audit metodenya yaitu SPAP, sedangkan manajemen audit teknik-teknik operasi manajemen. Dan pada finansial audit, pemakainya itu terutama pihak luar. Sedangkan manajemen audit yaitu pihak manajemen atau intern. Finansial audit pelaksananya yaitu KAP, BPK, dan BPKP. Sedangkan manajemen audit yaitu auditor intern. Waktu finansial audit tertentu 1 tahun sekali,
sedangkan manajemen audit sesuai kebutuhan. Financial audit sifatnya itu keharusan, sedangkan manajemen audit opsional. Financial audit realisasinya itu aktual, sedangkan manajemen audit potensial. Beberapa persamaan antara manajemen audit dan financial audit adalah: yang pertama, harus independen; yang kedua, harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opininya. Yang ketiga, beberapa teknik dan prosedur audit yang digunakan adalah: A. Teknik inquiry, observation, dan inspection. B. Menggunakan internal control questionnaires. C. Penggunaan statistical sampling. D. Penggunaan jasa komputer spesialis. Yang keempat, pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang mempunyai pengalaman. Yang kelima, harus mendokumentasikan prosedur audit yang dilakukan, bukti-bukti yang dikumpulkan, dan temuan-temuan audit dalam kertas kerja pemeriksaan dengan rapi dan disusun secara sistematis. Tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit menurut Leo Herbert. Yang pertama, preliminary survey atau survei pendahuluan. Yang kedua, review and testing of management control system atau penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, detail examination atau pengujian terperinci. Dan yang terakhir, report development atau pengembangan laporan. Audit objek dalam manajemen audit. Tahap-tahap menentukan audit objektif. Yang pertama, preliminary survey. Yang kedua, menentukan tentatif audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang bersifat sementara. Yang ketiga, kemudian melakukan review and testing of management control system. Keempat, mengubah tentatif audit objektif menjadi real audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang pasti. Ada 3 audit objektif dalam manajemen audit yang mencakup 3 elemen. Yang pertama, kriteria merupakan standar yang selalu dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah diterapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis, atau kebijakan industri dan peraturan pemerintah. Yang kedua, causes. Tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dan yang terakhir, efek. Akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Hal yang perlu dievaluasi oleh auditor antara lain: pertama, apakah struktur organisasi dan job description yang terdapat di perusahaan cukup baik dan bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki manajemen kontrol sistem yang baik, diterapkan secara efektif dan selalu ditelah dan dimutakhirkan sehingga selalu mengikuti perkembangan perusahaan. Yang ketiga, apakah internal kontrol yang terdapat di perusahaan dapat menjamin keamanan harta dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, apakah perusahaan selalu menyusun budget dan apakah selalu dibandingkan antara realisasi dan budget serta dianalisa varians yang terjadi. Kelima, apakah perusahaan memiliki accounting dan operating manual dan apakah kegiatan operasi perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada manual tersebut. 6. Laporan-laporan intern apa saja yang harus disampaikan kepada manajemen dan apakah laporan tersebut disampaikan tepat waktu, dianalisa lebih lanjut dan dikomentari oleh manajemen. Dan yang terakhir, apakah rasio-rasio untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, solvabilitas selalu dibuat dan dibandingkan dengan rasio industri? Audit program dalam manajemen audit. Dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut,
dikonfirmasi dengan mengecekkan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling, serta diskusi dengan bagian yang terkait. Auditor menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing dalam perusahaan. Laporan mengenai manajemen audit. Proses penyusunan laporan manajemen audit yang dimulai dari dikumpulkannya audit finding sampai dengan dikeluarkannya final audit report dijelaskan dalam tabel berikut. Audit staff menemukan audit finding berupa major deficiency finding maupun minor deficiency finding yang dikumpulkan dalam list of audit finding. Audit in charge mereview list of audit finding dan memilih mana yang akan dimasukkan dalam konsep laporan. Audit in charge menyusun konsep laporan. Audit supervisor mereview konsep laporan. Lanjutan, audit in charge memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan mendiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dengan bagian yang bersangkutan. Langkah selanjutnya, auditor in charge memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan. Lanjutannya, audit supervisor mereview konsep laporan yang sudah diperbaiki dan menyerahkan konsep tersebut kepada audit manajemen. Selanjutnya, audit manager dan audit director mereview konsep laporan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Selanjutnya, auditor in charge, audit supervisor, dan audit manager mendiskusikan konsep laporan yang sudah diperbaiki dengan kepala bagian atau departemen yang berkaitan. Selanjutnya, audit in charge memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi. Selanjutnya, audit manager mereview konsep yang sudah diperbaiki dan menyerahkan kepada audit director untuk ditandatangani. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir, audit director menandatangani pemeriksaan untuk diserahkan kepada direksi. Contoh intrakontrol yang pertama ada marketing functionaries, yang kedua ada akuntansi dan keuangan, serta yang ketiga ada personalia. Laporan mengenai manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan, dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dasar dan saran-saran tersebut. Berikut adalah contoh laporan audit. Di sini teman-teman bisa melihat dan dipahami sendiri bahwa di dalam laporan manajemen audit terdapat nomor, tempat, dan tanggal diterbitkannya, serta yang paling penting isi dari laporan dan manajemen audit itu sendiri. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dapat ditanyakan di sesi tanya jawab saat live Zoom. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.